Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan orang baik yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, terkhusus para jamaah TV dakwah Al-Surui yang setia mendukung kegiatan dakwah kami di TV dakwah Al-Surui dengan selalu senantiasa menyaksikan update video terbaru dari kami dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat dijadikan sebagai kekuatan bagi diri kita untuk mengangkat diri kita menuju jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin jamaah TV dakwah Al-Surui yang sama berbahagia, kita pernah mengalami ketika melaksanakan ibadah salat, maka di saat rakaat ketiga atau rakaat kedua, bahkan mungkin rakaat pertama, kita mengalami kelupaan. Kira-kira pelaksanaan sholat yang kita lakukan ini sudah rakaat keberapa? Maka dalam hukum syariat ajaran agama kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiri kembali, kemudian melakukan takbir dari awal, melaksanakan ibadah sholat yang baru saja kita lakukan namun kita lupa? Ataukah kita melanjutkan daripada pelaksanaan ibadah salat kita walaupun kondisinya kita merasa lupa dalam pelaksanaan ibadah salat tersebut? Hadirin kaum muslimin jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka permasalahan ini telah dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dan termaktub pada Sahih Al-Bukhari hadis yang ke 1149 yang kita kenal dengan pembahasan yang berkaitan dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ini adalah merupakan sujud yang dilakukan oleh Nabi, yang dijelaskan dalam hadis ini tatkala pada waktu itu Nabi mengalami kelupaan rakaat dalam pelaksanaan ibadah. Mari kita simak pembahasan hadis tersebut. An Abdullah ibnu Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abdullah ibnu Buhainah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama minathnataini minadh-dhuhri lam yajlis bainahuma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya pada waktu tertentu beliau berdiri melaksanakan minathnataini min dhuhri, ya, melaksanakan 2 rakaat daripada pelaksanaan salat duhur. Lam yajlis bainahuma, dan tidak duduk di antara kedua rakaat tersebut. Lalu dijelaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma qada salatahu sajada sajadataini thumma sallama ba'da dzalik. Jadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, falamma qada salatahu, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, sajada sajadataini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sujud 2 kali. Tsumma sallama ba'da dzalik, kemudian setelah itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam ke kanan dan ke kiri. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat konsep hadis ini yang menjelaskan kepada kita qama minathnataini minadh-dhuhri lam yajlis bainahuma, bahwa Nabi ketika sedang melaksanakan sholat duhur, tepatnya di 2 rakaat, itu beliau tidak duduk di antara kedua rakaat tersebut. Namun penjelasan hadis ini menjelaskan kepada kita pada hadis yang selanjutnya mengatakan sajada sajdataini thumma sallama ba'da dzalik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melengkapi pelaksanaan salatnya dengan
melaksanakan sujud sahwi 2 kali sujud, dan keterangan di sini tanpa ada bacaan ya. Kalau sekiranya ada pasti dijelaskan. Namun di sini dalam hadis Sahih Al-Bukhari ke 1149 ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita sujud hanya 2 kali tanpa ada bacaan. Tsumma sallama ba'da dzalik. Kemudian kita salam setelah itu. Sebelum kita salam, maka terlebih dahulu kita sujud sahwi, kemudian baru kita salam. Hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita terkait dengan satu, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang jika ia melupakan suatu pekerjaan dalam ibadah sholatnya. Artinya dia lupa pada pelaksanaan sholat dari rakaat yang dia ingin sambungkan untuk kesempurnaan daripada sholatnya. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan kepada kita bahwa jika yang terlupa merupakan suatu rukun, maka orang tersebut harus mengerjakan rukun itu baru kemudian sujud sahwi. Namun jika yang terlupakan suatu sunnah, ya, seperti dalam hadis ini yaitu Rasulullah SAW terlupa mengerjakan tahiyatul awal, maka cukup melakukan sujud sahwi. Lalu yang ketiga, hukum sujud sahwi adalah merupakan sunnah. Kemudian yang keempat, sujud sahwi dilakukan sebelum kita salam daripada pelaksanaan sholat yang kita kerjakan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita berusaha untuk memahami apa yang sudah kita dengarkan dan kita sebarluaskan di grup-grup WhatsApp kita, ya, saudara-saudara kita, agar mereka semua paham dan mereka semua mengerti tentang masalah kelupaan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Maka kesimpulan sederhana yang dapat kita ambil adalah kita tidak diperintahkan untuk berdiri kemudian mengulangi sholat kita, namun kita cukup sempurnakan ibadah sholat kita oleh karena kita lupa terkait rakaat itu, ya, melaksanakan sujud sahwi. Kalau sekiranya seperti tadi permasalahannya, Nabi melupakan hanya pada saat mau tahiyat awal, maka Nabi hanya melakukan sujud sahwi saja. Kalau sekiranya kita lupa pada rakaat, maka sempurnakan rakaat itu, misalkan 1 atau 2, lalu kita sujud sahwi, kemudian barulah kita salam ke kiri dan ke kanan. Jangan kita lupa untuk menyebarluaskan apa yang baru saja kita dengarkan di grup-grup keluarga kita, grup-grup teman kita, handai tolan kita, sehingga mereka juga paham bahwa oh ternyata ketika mereka mungkin mengalami hal yang kita bahas, mereka bisa melaksanakan apa yang mereka dengarkan di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan insyaallah mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amal jariah kita oleh karena kita ikut bantu menyebarluaskan kebaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.